teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya. Salam persahabatan dari Belgia. Seperti biasa, kita masih tetap bincang-bincang tentang hidup dan kehidupan di Belgia. Nah, kali ini kita berbincang dengan topik bagaimana itu tunjangan anak di Belgia. Nah, tetapi saya mau nanya dulu, bagaimana tunjangan anak di Indonesia? Apakah sudah semua sekarang ada? Karena dulu yang saya tahu ya, yang dapat tunjangan anak adalah hanya pegawai negeri ya. Hanya pegawai negeri yang dapat tunjangan anak, dan kalau cuma bekerja biasa aja, kerja di pabrik atau di swasta tidak dapat tunjangan anak. Jadi saya tidak tahu, mungkin akhir-akhir ini sudah semakin baik, saya tidak tahu ya. Mudah-mudahan di negara kita semakin memperhatikan kesejahteraan kehidupan keluarga dan anak. Baik, di Belgia ada dua macam ya, tunjangan anak dari pemerintah kepada masyarakat, kepada anak setiap masyarakat. Ada dua macam. Tunjangan anak di Belgia ada dua macam. Nah, awalnya saya tidak tahu, pikiran saya sih semua sama aja itu. Namanya tunjangan anak, setiap anak pasti sama banyaknya uang yang diterima setiap keluarga. Begitu pikiran saya. Tentunya tidak. Nah, suatu saat saya dengan teman cerita-cerita, sekalian bawa anak-anak jalan-jalan ke park, main-main ya, ke park gitu. Jadi kita cerita tentang tunjangan anak. Nah, jadi sampailah, kalian dapat berapa ya tunjangan anak? Saya tanya sama teman saya ini, dia bilang hari itu 100 sekian euro ya. Saya nggak harus memberikan nominal spesifiknya ya, karena mungkin itu adalah rahasia negara. Siapa tahu nanti saya dibanet. Saya memberikan aja sebagai contoh ya. Nah, oke. Nah, kita cerita-cerita, ya kami dapat begini, segini, kata suami, kami dapat segini, kata teman saya ini. Nah, jadi loh kok beda? Mereka dapat lebih dari 100 euro, sementara kami dapat cuma 85 euro. Nah, 85 euro. Nah, menurut saya ya anak kali sama semua ya, karena ini tunjangan dari pemerintah ya. Nah, biasanya mungkin sama pikiran saya begitu. Nah, totalnya beda. Setelah teman saya ini mengatakan bahwa dia dapat lebih dari 100, dan sampai di rumah saya tanyain suami, loh kata teman saya itu mereka dapat segini untuk tunjangan anak tiap bulan. Kita kok kenapa cuma dapat 85 euro? Saya bilang, oh iya kata suami saya. Loh apa iya? Ya kita cemburu dong. Masa punya teman kita lebih banyak ya dari kita dapatnya dari negara? Jadi saya tanya langsung suami saya. Ya iya katanya. Kenapa kok iya? Kita kan usaha sendiri katanya. Oh, jadi bedanya di sini ada dua macam. Berarti tidak sama. Yang usaha sendiri tidak sama dari yang bekerja di kantor sama atau yang bekerja di pabrik. Yang bekerja sendiri, yang punya usaha sendiri dapat lebih sedikit, hanya setengahnya aja. Setengah dari pemberian kepada anak yang bekerja di kantor atau di pabrik gitu loh. Jadi kok bisa begitu ya pikiran saya. Nah, ternyata melalui pembukuan diberikan itu rincian pendapatan kita tiap bulan. Kita namanya usaha sendiri ya, di mana-mana usaha sendiri ya, di Indonesia juga kalau usaha sendiri emang lebih banyak ya pendapatannya, tetapi iya sebetulnya sih kerja kerasnya itu tidak sama loh. Yang usaha sendiri itu lebih banyak kerja kerasnya
ketimbang yang kerja di kantor. Tapi ya sudah begitu pandangan negara, kalau yang usaha sendiri lebih punya uang dari yang biasa, makanya itu tunjangan untuk anak lebih di ngepres sedikit untuk yang usaha sendiri. Nah itu bedanya kalau di sini ya, dibedakan memang. Jadi nah beda lagi kalau masih ada lagi tunjangan sosial. Kalau misalnya ada masyarakat yang miskin gitu ya, tidak sanggup untuk menghidupi keluarga. Jadi ini namanya tunjangan sosial, negara memberikan lagi, dibantu ini supaya jangan melarat gitu loh. Sebetulnya ya di sini tidak ada orang yang melarat, hanya orang yang malas yang melarat. Sepertinya kalau ada orang itu seperti ya kalau di tempat kita di Indonesia banyak yang peminta-minta di pinggir jalan gitu, karena memang ya masyarakat kita terlalu banyak ya, terlalu banyak masyarakat kita, jadi negara belum mampu untuk menstabilisasikan semua gaya hidup itu supaya semua bisa makan. Negara belum mampu untuk membuat itu, untuk memberikan menafkahi orang-orang yang tidak mampu. Nah kalau di sini emang kadang cuma ada juga memang peminta-minta, tetapi itu adalah orang malas, yang drugs, yang menggunakan drugs itu ya, yang udah kecanduan drugs. Jadi mereka jadi miskin. Nah, kalau ada uangnya langsung beli itu kan mahal itu ya, kan mahal. Jadinya ya kalau orang yang sudah penyakitan begitu, mereka tidak menginginkan makanan lagi. Mereka lebih membutuhkan itu suntikan-suntikan. Nah itu yang membuat mereka jadi miskin. Kalau sebetulnya ya di sini ya boleh dikatakan dilihat itu siapa yang miskin ya, dilaporkan itu ya dari kelurahan kan, dilihat itu yang bagian sosial dari kelurahan, dilihat itu siapa yang kurang. Sedaya mampu negara dicoba untuk ya melindungi yang berkekurangan gitu. Tetapi akhir-akhir ini sudah banyak datang dari negara luar ya. Sepertinya bisa saja negara ini nanti tidak mampu lagi ikut menghidupi mereka yang datang ya. Jadinya saya juga tidak tahu bagaimana nanti mengatasi itu. Sudah terlalu banyak orang-orang dari negara luar datang ke sini dan dilindungi oleh yang dilindungi oleh Uni Eropa semua. Jadi itu kan masyarakatnya juga yang kami ini juga yang bayar. Jadi saya tidak tahu entah bagaimana nanti menanggulangi, sudah terlalu banyak. Nah, oke. Di sini anak pertama lebih mahal, anak kedua, anak ketiga lebih berkurang. Nah, peraturan yang baru memang tidak semua lagi, yang paling tinggi itu cuma anak ketiga. Nah, setelah itu tidak lagi. Dulu memang semua ya, karena memang peraturan kita di sini tidak peraturan, tapi orang-orang sudah tidak begitu suka lagi terlalu banyak anak, 1, 2, 3 gitu aja. Palingan anak orang-orang yang pendatang itu ini sebuah disalahgunakan, kebaikan negara itu disalahgunakan. Nah, banyak orang yang dari luar masuk ya, diterima dengan baik. Nah, dikasih makan semua dia. Jadi ya supaya lebih banyak dapat uang ya, dibikinlah anak banyak-banyak. Nah itu dulu ya, karena memang itu ya santunannya itu banyak, belum lagi dikurangi karena setiap anak dibiayai. Nah, jadi orang yang itu pinter juga, nah dibikin anak banyak-banyak karena kan datang itu ya tunjangan. Nah supaya banyak tunjangan datang dibikin pula banyak. Ini memang kadang salah gunakan kebaikan yang telah diberikan oleh negara. Ya, tapi nggak boleh juga saya bilang salah gunakan. Mungkin itu adatnya mereka, banyak anak banyak rezeki. Nah,
Kalau memang sistem itu yang mereka gunakan, memikirkan rezeki, ya rezekinya memang tidak ada. Rezekinya hanya dibantu oleh negara. Nah, ini kadang agak kurang setuju saya dengan pemikiran yang begitu. Nah, kita bantu aja lah negara itu biar ringan ya, karena bukan cuma kita yang dihidupi, banyak yang dihidupi. Itu banyak datang yang dari negara lain. Ya, saya tidak perlu mengasih tahu dari mana itu, karena saya juga orang luar. Coba juga ini mulut ini tetap juga jangan terlalu mengeluarkan semua rahasia-rahasia yang kita tahu. Nah, jadi mari kita bantu negara itu, walaupun kita negara pendatang. Kita harus berterima kasih telah membantu ya, telah membantu orang-orang yang datang dari luar gitu. Seharusnya berterima kasih, jangan menyulitkan lagi. Dan seharusnya ya jangan, ya kita usahakanlah baik-baik aja begitu. Jadi ya jangan cuma memikirkan diri kita sendiri. Syukur-syukur kita sudah diterima. Nah, masih menginginkan lebih lagi. Ya, sama saya juga kurang. Jadi begitulah di sini tunjangan anak itu sangat diperhatikan baik-baik. Nah, jadi juga tunjangan anak dan juga tunjangan sosial lagi ya. Jadi negara di sini sangat memperhatikan itu semua. Itulah memang enaknya ya. Negara kecil, memang negara Belgia itu negara kecil, tapi tetap mencoba untuk menjadikan masyarakatnya baik semua, tidak ada yang terlantar gitu. Tapi banyak juga orang miskin di sini, banyak juga orang miskin. Tetapi itu adalah dari dirinya sendiri, malas bekerja. Yang penting kalau di sini ya banyak pekerjaan, tidak terlalu banyak, tapi ya kerja apapun itu kita kerjakan aja lah, yang penting bisa ya. Baiklah teman-teman, begitulah tentang tunjangan anak di sini. Yang usaha sendiri beda, dapatnya sedikit karena menurut mereka yang punya usaha sendiri adalah kaya. Dan yang biasa, yang kerja-kerja biasa beda pendapatannya dan beda uang yang diberikan. Lebih banyak tunjangan anak untuk orang yang bekerja biasa daripada yang usaha sendiri. Baiklah teman-teman, saya Melita Sidabutar. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa kembali dengan konten-konten yang lebih asik lagi. Begitulah teman. Horas Celagabe. Bye-bye. Ciao, ciao. Yes. Didukung ya.